Salam Imam atau Insight. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang autobiografi seseorang yang menjadi pelajaran untuk kita. Bagaimana karakternya, bagaimana mindsetnya, bagaimana teladannya untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Yang pertama kali ini kesempatan adalah kita membaca bagaimana autobiografi seorang Profesor Dr. Tahir MBA atau Ang Chun Min. Lahir di Surabaya 24 Maret 1952. Orang tuanya adalah Ang Bun Ing, ayahnya, ibunya Lin Chen Din atau Linda Sendawati, kemudian istrinya adalah Rosi Tekniyadi, kemudian anaknya adalah Jin Tahir, kemudian Grace Tahir, dan juga Victoria Tahir, serta Jonathan Tahir. Pendidikannya adalah sekolah SMA Kristen Petra, Kaliannya di Surabaya, kemudian di Nanyang Technology University Singapura, Golden Gate University California, Amerika Serikat. Penghargaan Mei 2010 menerima gelar Datuk Sri dari Sultan Pahang Malaysia atas kontribusi dalam masyarakat dan menyelesaikan konflik antar perusahaan. Oktober 2011 sampai September 2014 menerima gelar profesor dari Lingnan College Sun Yat-sen. 2011 mendapatkan penghargaan Chancellor Citations dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat atas kepemimpinan yang luar biasa dalam bisnis dan pengabdiannya dalam kegiatan filantropi dan pelayanan kepada masyarakat, serta tercatat sebagai orang Asia pertama yang menjadi wali amanat University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Tahun 2011 menerima penghargaan Entrepreneur of the Year 2011 dari Ernst & Young. Tahun 2011 juga menerima penghargaan di bidang pendidikan dan oleh Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Kemudian 2016 menerima gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian tahun 2017 ditetapkan sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada. Tahir ini adalah anak sulung dari 3 bersaudara, lahir dari keluarga yang bisa dibilang kekurangan. Maka Tahir bayi nyaris tidak bisa ditebus dari rumah sakit karena tak ada uang. Ayah dan ibunya adalah pembuat becak. Namun walaupun orang tuanya adalah juragan becak, tetapi bukan berarti rezeki mereka juragan. Bukan berarti derajat mereka menjadi lebih tinggi di hadapan para pemain becak. Walaupun seharusnya mereka mempunyai hubungan yang saling membutuhkan, tapi pada kenyataannya, para tukang becak lebih banyak menyusahkan orang tuanya yang sering tidak menyetorkan uang hasil tarikan becaknya. Ia selalu ingat prinsip yang diajarkan oleh ayahnya, bahwa dalam hidup kita harus memegang teguh 3 prinsip. Yang pertama, ketika kita kekurangan, jangan pernah mengubah prinsip hidup untuk menjadi baik. Ketika kita kaya, raya, jangan lupa diri dan tidak perlu tunduk pada orang lain. Rumah adalah sekolah kehidupan yang membuat Tahir matang sejak kecil. Kehidupan yang sederhana benar-benar merasuk dalam jiwanya dan sangat mempengaruhi karakter serta cara pandangnya Tahir terhadap si kaya dan si miskin. Itulah sebabnya tanpa sadar ia memiliki keberpihakan besar kepada orang-orang miskin, karena ia tahu benar bagaimana rasanya memiliki kehidupan seperti mereka. Pemikiran itulah yang kemudian membuatnya mulai menghayati paham sosialis bahwa semua orang harus merasakan keadilan, berhak untuk sama-sama sejahtera. Hikmah yang paling Tahir dapatkan dari masa kecilnya adalah kebertahanannya untuk teguh berpikiran dan bertindak baik di masa-masa sulit. Perlahan-lahan kehidupan keluarga Tahir berangsur-angsur membaik. Bisnis becak dihentikan dan mereka pun beralih peruntungan dengan berdagang. Dan situ pula ilmu dagang Tahir berasal. Sering ia diberi kepercayaan untuk pergi ke Jakarta atau Singapura untuk membeli barang-barang untuk dia jual kembali. Bagaimana Tahir bisa menjadi bagian dari keluarga Motaryadi? Semua itu berasal dari perjodohan. Perjodohan menjadi titik perubahan yang sangat besar dalam hidupnya. Belum ada selesai
belum lagi selesai kuliah, dia dijodohkan dengan putri dari Motaryadi, pemilik Bank Panin, orang kaya raya yang sangat terpandang. Pada saat tawaran perjodohan itu disampaikan kepadanya, Tahir merasa seperti mimpi. Dia merasa bukan orang hebat, tetapi dia bukan orang hebat yang dibutuhkan untuk mendampingi putrinya, namun orang yang baik. Tahir akan berjodoh dengan Rosi Riyadi, anak dari seorang pengusaha kaya raya dan terpandang. Pernikahan itu akhirnya terlaksana. Sempat ada rasa galau di hati Tahir. Bagaimana mungkin putri keluarga kaya raya bisa begitu ikhlas menurunkan gengsinya untuk berpacaran dengan dirinya dalam rangka menuju pernikahan, bisnis tidak ada, kuliah belum selesai. Tapi istimewanya Rosi tidak memperhatikan sikap yang membuat dirinya tangguh atau merasa kecil hati. Menikah dengan anak orang kaya tidak membuat Tahir otomatis menjadi orang kaya yang difasilitasi dengan warisan jabatan dan kekayaan. Bahkan ayah mertuanya itu berprinsip bahwa menantu tidak boleh memasuki bisnisnya, tidak bisa masuk dan berada dalam bisnis. Bisnis pertama yang Tahir tekuni setelah menikah adalah importir, berbekal pinjaman yang dia dapatkan dari seorang teman di Singapura. Dan boleh bilang 3 tahun awal pernikahan saya, katanya, diisi dengan perjuangan untuk menjual barang ini dan itu. Tahir sangat bekerja keras dan jarang bersenang-senang, karena di belakangnya seorang Motaryadi yang memantaunya. Dia tidak mau menjadi pecundang di depan orang tua itu. Setelah menjadi importir berbagai produk makanan, dia mulai bidik produk pecah belah dari Perancis, yaitu Duralex. Saat itu juga ada devaluasi dan uangnya pun habis. Babak belur dia. Saat itu pula Motaryadi memanggilnya dan memberikan motivasi dan membantunya yang sedang memiliki itu. Mulailah beliau membangun bisnis furniture Pulvers dengan membangun showroom pertamanya di Pinangsia. Bisnis Tahir pun berjalan dengan sangat baik, walaupun tidak ada yang bisa dibilang besar. Dan saat itu beliau berpikir untuk membuat nama resmi untuk kelompok usahanya. Dipilihlah nama Maya Pada, yang akhirnya jagat semesta alam, yang mengartikan kekuatan luas, tiada kira dan tanpa batas. Sejak saat itu, tahun 1986, Maya Pada Group resmi menjadi nama perusahaan bisnis dealer mobil yang pernah dijalankannya Rotok di tahun 1989. Tahir juga tertarik untuk memasuki dunia perbankan. Apalagi pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Pakto 88 yang membebaskan bank-bank di Indonesia untuk menentukan sendiri tingkat bunga di bank masing-masing. Tahun 1991, Maya Pada resmi beroperasi sebagai bank komersial. Tak disangka Pak Motar pun tertarik untuk mendirikan bank sendiri. Motar tertarik untuk memberikan share 60% bagi Tahir. Tidak boleh ikut campur dan membiarkan Motar untuk mengelolanya selama 10 tahun. Dan selanjutnya akan diberikan kepada anak Tahir. Tawar itu ditolak Tahir. Ia punya prinsip, sebagus-bagusnya saya berbisnis, yang terbaik adalah berbisnis di atas kemampuan kaki sendiri. Bank Maya Pada maju pesat. Tahun 1993 mendapat izin sebagai bank devisa dari Bank Indonesia dan kantor cabang Tenggu. Pada masa krisis tahun 1997 yang berujung pada terpuruknya perekonomian di tahun 1998, ketika banyak bank yang melontak, Maya Pada justru sebaliknya, karena tidak mengandalkan dana dari bank asing sehingga tidak goyah pada runtuhnya nilai rupiah. Dan juga Maya Pada berkonsentrasi pada kredit usaha kecil sehingga tidak khawatir pada kredit macet seperti yang dialami oleh bank-bank raksasa. Setelah Maya Pada Group telah cukup mapan, Tahir pun mendirikan Tahir Foundation untuk membekali aksi sosialnya. Tahir Foundation banyak bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan. Yayasan ini benar-benar mewakili jiwa sosialnya. Bahkan Tahir berani untuk bekerja sama dengan Bill Gates Foundation, karena beliau melihat betapa dahsyatnya masalah yang dihadapi anak-anak dan keluarga miskin di Indonesia. Bill Gates Foundation juga memiliki konsep yang menurutnya bagus dan membantu negara-negara yang membutuhkan. Dalam usianya sekarang, Tahir telah melalui 3 masa, yaitu masa pembentukan ketika usia 70 tahun, masa pencarian ketika memasuki usia 40 tahun, dan masa penemuan ketika memasuki usia 60 tahun sampai dengan sekarang. Penemuan itu berkaitan dengan 4 pilar yang menurutnya menentukan jati diri seseorang, yaitu keluarga, ibadah,
karir dan kehidupan sosial. Kutipan motivasi dari Pak Tahir, jika ingin kesuksesan dalam bisnis benar-benar sempurna, kita harus memasukkan values ke dalamnya, kualitas hati, kehendak untuk menjadi orang yang bisa mengalirkan berkat. Kita perlu mengabdi dan memberi untuk mencapai keseimbangan sukses yang ideal. Karena saya tidak pernah melihat ada pengusaha berjiwa sosial yang jatuh bangun. Orang-orang yang mengesankan menurut Tahir adalah Jokowi sebagai negarawan sejati, Megawati perempuan dengan visi yang tajam, B.J. Habibie seumpamanya pada bangsa yang mengagumkan, dan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari kebersahajan yang murni, Muldoko pribadi dengan kebaikan yang otentik, Insinyur Ciputra pengusaha sukses yang mendumi. Testimoni orang banyak sekali tentang Abu Tahir ya. Jadi ada kepedulian menginspirasi karena Susan IMBC, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena jiwa dia indah, hidupnya berlimpah berkah. Irman Gusman, Ketua DPD RI 2009-2016. Kemudian hatinya terarang untuk mereka yang lemah. Basuki Cahayapurnama menginspirasi dan memberi Jakob Utama. Memberi adalah tanda bersyukur Gunawan Muhammad. He has a strong work ethic. Martin Singh, CEO Suli Insurance Group Jerman. Bahkan Bill Gates mengatakan, what Tahir did is a clear indication the world is entering a golden age of philanthropy. I think it's human nature to want to help people who are suffering when you can see the suffering. Ibunya menyatakan, Linda Sendrawati juga mengatakan, saya tidak menyangka Tahir akan mencapai kesuksesan seperti ini. Tapi sejak anak-anak, firasat saya sudah mengatakan bahwa ia akan menjadi orang yang tidak biasa. Banyak sekali data informasi tentang Tahir Van Kutub dan William dan sacrificing pengorbanan seorang Datuk Tahir. Demikian, semoga menjadi inspirasi buat Anda. Terima kasih. Salam Imam Marato Ihsan. Sampai jumpa lagi.